Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Pada beberapa kasus, penulisan karya tulis ilmiah merupakan karya yang wajib dihasilkan oleh seseorang. Biasanya ketika dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Contoh, bagi mahasiswa dan dosen, karya ilmiah merupakan karya wajib sebagai bentuk dari pelaksanaan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian. Bagi seorang guru, misalnya, karya ilmiah juga merupakan hal yang wajib untuk proses kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, proses penulisan karya ilmiah ini penting untuk kita pelajari bersama. Tidak jarang bagi sebagian orang, karya ilmiah merupakan sesuatu yang sulit untuk bisa dihasilkan. Permasalahannya terkadang bukan karena kurangnya bahan untuk menulis, tapi lebih kepada kesulitan yang muncul dari diri sendiri. Oleh karena itu, melalui video ini, saya ingin mengajak bahwa agar dapat mudah untuk menghasilkan suatu karya tulis, terutama karya tulis ilmiah, maka terlebih dahulu kita perlu memunculkan rasa senang menulis. Menulislah karena senang, bukan menulis karena ingin lulus, bukan menulis karena ada tugas, bukan juga menulis karena disuruh, misalnya. Tapi kita memang menulis karena kita ingin menulis. Ketika sudah muncul rasa senang, perasaan senang menulis, maka diharapkan akan muncul gairah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi menulislah karena senang, bukan karena ada tugas. Dalam dunia tulis-menulis, di sini saya membedakan antara menulis dengan mengarang. Ketika menulis itu lebih kepada melibatkan ide-ide, lebih kepada mewujudkan ide yang ada dalam pikiran kita, kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan mengarang itu lebih kepada menuangkan apa yang ada dalam imajinasi kita. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, ketika menulis, maka akan lebih menghasilkan karya tulis berupa karya ilmiah atau mungkin karya populer, sedangkan mengarang akan lebih menghasilkan karya-karya fiksi atau karya-karya fiktif. Nah, dari dua kegiatan ini, menulis dan mengarang ini, kita bisa membagi jenis tulisan itu ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah, yang kedua adalah karya tulis populer, dan yang ketiga adalah karya tulis fiktif. Untuk karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis yang memang dihasilkan dengan proses-proses ilmiah. Ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dilewati, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah, formatnya juga format yang sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan karya tulis ilmiah, karya tulis populer dia lebih ringan biasanya. Bahasanya lebih mudah dipahami karena tidak selalu berkaitan dengan keilmuan untuk karya tulis populer. Bisa pendapat pribadi,
bisa artikel opini di surat kabar, berita, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori karya tulis populer. Sedangkan karya tulis fiktif itu lebih kepada karangan hasil imajinasi seperti novel, kemudian puisi, cerpen, romans, dan lain sebagainya. Meskipun ada beberapa penulis novel misalnya mengangkat kisah nyata ke dalam, ada suatu novel misalnya yang diangkat dari kisah nyata, tapi dia termasuk ke dalam kategori fiktif. Kenapa? Karena biasanya meskipun diangkat dari kisah nyata, tetap dibumbui dengan apa namanya, dengan kejadian-kejadian fiktif di dalamnya, dengan cerita-cerita fiktif di dalamnya. Nah, lalu apa saja jenis-jenis dari karya ilmiah? Ada banyak jenis karya ilmiah. Oh, sebelum kita ke apa namanya, ke jenis-jenisnya, kita berbicara ciri-ciri dari karya ilmiah terlebih dahulu. Suatu karangan bisa disebut dengan karya ilmiah ketika ada beberapa ciri selain bahasanya yang ilmiah tadi. Ya. Yang pertama adalah karya ilmiah itu harus bersifat objektif. Bersifat objektif di sini berarti seorang penulis dalam mengkaji suatu masalah dalam yang dituangkan dalam bentuk karya tulis tadi, itu harus memandang suatu permasalahan tersebut secara objektif, tidak melibatkan pandangan pribadinya. Benar-benar menggunakan prinsip ilmiah, benar-benar hanya memandang permasalahan tersebut dari sisi keilmuan. Ciri yang kedua adalah netral. Netral dalam artian bahwa ketika menghasilkan suatu karya ilmiah, harus terbebas dari pandangan-pandangan yang bisa menyeret pendapat kita. Artinya pendapat kita harus netral terhadap permasalahan itu. Kemudian yang ketiga, sistematis. Sistematis di sini berarti suatu karya ilmiah itu ada sistematikanya. Sudah ada kaidah-kaidahnya. Mulai dari isinya apa saja, itu biasanya sudah ada sistematikanya. Kemudian logis. Karena karya ilmiah tadi melibatkan ide-ide yang muncul dalam apa namanya, dalam pikiran seorang penulis, maka suatu karya ilmiah haruslah logis, harus sesuai dengan logika. Dan yang terakhir, karya ilmiah biasanya menyajikan suatu fokus tertentu. Misalnya ketika kita menulis makalah, fokusnya hanya pada topik tertentu saja. Misalnya pembelajaran bahasa Arab, ya khusus fokus itu yang dibicarakan, tidak melenceng kemana-mana. Nah, selanjutnya bagaimana, apa saja jenis-jenis dari karya ilmiah? Jenis-jenis dari karya ilmiah adalah yang pertama bisa berbentuk makalah. Makalah ini paling umum ditemui, paling sering dikerjakan oleh mahasiswa, oleh seorang mungkin di sekolah juga sudah pernah diminta untuk membuat makalah. Makalah biasanya berisi suatu kajian terkait topik atau permasalahan tertentu. Biasanya topik-topiknya itu sudah ditentukan. Ya. Kemudian selain makalah, yang termasuk ke dalam karya ilmiah juga proposal atau laporan penelitian. Ya. Proposal atau laporan penelitian. Selain itu ada juga jenisnya skripsi, tesis, atau disertasi yang merupakan suatu karya akhir, ya, tugas akhir yang harus dihasilkan oleh mahasiswa pada tingkatan sarjana, magister, ataupun pada tingkatan doktoral. Dan yang terakhir, salah satu jenis dari karya ilmiah adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Kita akan bahas satu persatu bagaimana sistematikanya. Yang pertama adalah untuk karya ilmiah, struktur karya ilmiah.
Sebenarnya setiap jenis karya ilmiah itu memiliki sistematika tersendiri. Biasanya berdasarkan lembaganya masing-masing. Bisa jadi apa yang diterapkan di satu institusi akan berbeda strukturnya dengan institusi yang lainnya. Nah, di sini saya kutip dari pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di UNHAS Jember. Untuk karya ilmiah berupa makalah, itu setidaknya memuat 3 isi utama. Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan, seorang penulis penulis makalah itu harus memaparkan apa latar belakang menulis makalah tersebut. Kenapa sih makalah ini penting untuk ditulis, penting untuk dikaji? Bukan hanya sekedar memenuhi tugas dosen, tapi kenapa topik itu perlu diangkat? Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dikaji, yang akan dibahas dalam makalah tersebut di dalam pendahuluan, Mas. Jadi di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini nanti berkaitan dengan hal-hal apa saja nanti yang dibahas, yang akan dikaji dalam makalah nantinya. Kemudian yang ketiga, tujuan penulisannya. Apa tujuan dari penulisan makalah itu? Sekali lagi, tidak hanya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Ada hal-hal lain, misalnya untuk mengungkap bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang baik, untuk mengungkap bagaimana manajemen pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian yang kedua adalah bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, kita akan memaparkan berbagai macam hasil kajian, baik itu berupa teori ataupun berupa penelitian-penelitian terdahulu akan masuk ke dalam bagian pembahasan ini. Termasuk bagaimana pendapat dari penulis makalah terhadap topik yang sedang dikaji itu. Perlu diingat bahwa dalam bagian pembahasan ini kita tidak sekedar menampilkan atau tidak sekedar mengutip teori dari berbagai macam buku. Tidak hanya itu. Tetapi juga bagaimana kita memasukkan pemahaman dari penulis makalah, baik itu secara individu maupun secara tim, misalnya kalau itu adalah kelompok, terkait topik yang dibahas. Nah, oleh karena itu di bagian pembahasan, selayaknya tidak hanya muncul kutipan-kutipan saja, tapi juga muncul penjelasan-penjelasan yang apa namanya disusun menggunakan bahasa sendiri, bahasa yang dihasilkan oleh penulis sendiri. Kemudian pada bagian terakhir setelah dibahas topik tersebut, pada bagian terakhir dimunculkan penutup. Biasanya pada bagian penutup ini akan berisi simpulan dari pembahasan topik yang sudah diangkat. Pada bagian penutup juga boleh diisi dengan saran atau rekomendasi jika diperlukan. Itu adalah 3 bagian dari makalah. Tentu nantinya ada daftar pustaka, kemudian ada judul sampul, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah 3 hal ini. Kemudian struktur yang kedua adalah model skripsi. Untuk skripsi, lagi-lagi perlu diingatkan bahwa karya ilmiah itu biasanya sistematikanya akan tergantung pada lembaga masing-masing. Bisa jadi apa yang saya paparkan dalam video ini berbeda dengan yang terjadi di lembaga yang lain. Yang pertama, pada skripsi itu ada pendahuluan. Bagian pendahuluan di sini nanti akan mengkaji tentang berbagai macam hal, terutama tentang pentingnya kenapa topik itu perlu diteliti. Biasanya pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah atau konteks penelitian. Ya, kalau latar belakang masalah berarti dia mungkin penelitiannya kuantitatif, sedangkan konteks penelitian biasanya dia berbentuk kualitatif. Kemudian ada rumusan masalah atau fokus penelitian.
Rumusan masalah nanti atau rumusan atau fokus penelitian ini nanti berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di bagian hasil dan pembahasan. Kemudian juga ada tujuan dan manfaat penelitian, kemudian ada definisi operasional mungkin jika diperlukan, dan yang terakhir di bagian pendahuluan juga ada apa namanya, sistematika pembahasan. Bagian yang kedua adalah bagian kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka ini berisi dua hal biasanya. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berarti kita mencari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dihasilkan oleh para penulis sebelumnya yang berkaitan atau setema dengan topik yang kita angkat dalam skripsi. Setelah mengkaji penelitian terdahulu, baru kemudian ada yang namanya kajian teori. Pada bagian kajian teori inilah kita menuangkan teori-teori apa saja yang akan kita gunakan dalam penulisan skripsi ini. Nah, teori-teori ini harus berhubungan dengan tema yang kita bahas. Pada bagian ketiga adalah bagian metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini, seorang penulis skripsi atau seorang mahasiswa memunculkan metode apa saja yang digunakan dalam meneliti untuk menghasilkan skripsi. Mulai dari pendekatan dan jenis penelitiannya, subjeknya siapa, kemudian informan atau respondennya siapa, bagaimana proses pengumpulan datanya, dan lain sebagainya, bagaimana proses analisisnya, itu muncul di bagian metode penelitian. Baru kemudian setelah menentukan metode penelitiannya bagaimana, dimunculkan hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan ini, kita memunculkan apa saja yang dihasilkan selama proses penelitian. Data yang diperoleh apa saja, kemudian dibahas di situ. Dianalisa di situ menggunakan metode analisis yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembahasan terhadap tema yang diangkat, yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi tentang apa kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan. Kemudian sedangkan pada bagian saran ini nanti berisi tentang saran-saran apa saja yang diberikan oleh penulis skripsi boleh kepada masyarakat, boleh kepada peneliti selanjutnya, ataupun boleh kepada instansi tempat mereka meneliti. Ya, 3 hal itu. Itu adalah bagian-bagian dari skripsi. Kemudian, struktur yang lainnya adalah struktur proposal atau laporan penelitian. Proposal atau laporan penelitian ini biasanya dilakukan oleh seorang peneliti, ya, dihasilkan oleh seorang peneliti yang ingin mengkaji suatu topik tertentu. Strukturnya bisa bermacam-macam, sekali lagi. Ini hanya struktur umum saja. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan kita menampilkan kenapa penelitian itu penting, kemudian menampilkan apa yang akan dikaji dalam topik itu. Termasuk juga dalam pendahuluan kita juga mungkin akan membahas urgensi penelitian itu apa. Kemudian yang bagian kedua, kita memaparkan kajian pustaka. Sama seperti skripsi tadi, di bagian kajian pustaka kita akan membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dilanjutkan dengan metode. Bagian metode ini sama, metode-metode apa saja yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang bagian keempat adalah uraian tim peneliti atau tim pelaksana. Kita harus bisa memaparkan di bagian tim peneliti ini bahwa mereka yang terlibat dalam tim penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang-orang yang memiliki keahlian yang sesuai dengan topik yang diangkat. Kemudian bagian kelima adalah bagian jadwal penelitian. Jadwal penelitian di sini nanti menampilkan tabel, ya, tabel waktu, kapan mulai dari persiapannya, pengambilan datanya, sampai dengan pelaporannya itu akan terlihat di bagian jadwal penelitian. Bisa berdasarkan bulannya, sesuai dengan ini. Bisa berdasarkan bulan, minggu, hari, sesuai dengan
tabel jadwal penelitian yang dibuat. Kemudian setelah jadwal penelitian disusun, selanjutnya adalah bagian pembiayaan. Pembiayaan ini biasanya diperlukan untuk mengetahui berapa sebenarnya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian itu. Dilanjutkan dengan sampai dengan pembiayaan biasanya merupakan bagian dari proposal. Ya. Mulai dari pendahuluan sampai dengan pembiayaan itu adalah proposal penelitian. Ketika sudah masuk pada hasil dan pembahasan, itu berarti sudah masuk ke dalam laporan penelitian. Ketika masuk laporan penelitian, biasanya bagian tim peneliti, jadwal, dan pembiayaan ini sudah dihilangkan. Karena penelitian sudah selesai. Tinggal melaporkannya. Pada bagian hasil dan pembahasan, sama berisi tentang apa yang hasil dari penelitian tersebut dan bagaimana pembahasannya. Yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan juga saran. Bagian terakhir, karya ilmiah terakhir adalah karya ilmiah berupa artikel ilmiah. Biasanya ini yang dihasilkan yang diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah. Pada artikel ilmiah biasanya memuat judul jelas ya, judul artikel. Kemudian identitas di sini biasanya berisi nama, alamat email, kemudian institusi penulis. Kemudian abstrak biasanya merupakan rangkuman dari penelitian mulai dari latar belakang sampai dengan hasilnya. Biasanya dibuat ke dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris atau bahasa asing lainnya, dan dilengkapi dengan kata kunci. Kemudian ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini berisi tentang kenapa itu penting untuk diteliti, serta sedikit tentang teori yang digunakan. Kemudian ada metode penelitian. Sama seperti tadi, metode penelitian, metode apa saja yang digunakan dalam menghasilkan artikel ilmiah ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan kita membahas hasil penelitian, serta kita analisis menggunakan metode analisis yang sudah dimunculkan di bagian metode. Dan terakhir adalah bagian simpulan. Simpulan tetap, meskipun di simpulan terkadang juga bisa kita masukkan di situ adalah saran juga. Terkadang di bagian karya ilmiah juga muncul ucapan terima kasih. Biasanya ketika itu dibiayai oleh suatu institusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Ini adalah daftar pustaka yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.